Publik Korea dibikin tegang, kasus internal mencuat ke publik, Jo En-dabin kabur dari Red Sparks, berita ini menjalar kemana-mana. Presiden klub Red Sparks memberi respon keras. Begini pernyataannya. Dengan kasus Jo En-dabin ini, sedikit banyak menyeret nama pemain anyar rekrutan Ko Hae-jin yakni Elisa Zanet. Nasib Elisa Zanet, di ujung tanduk. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli wanita Korea Selatan, yang mana sekarang ini sedang diterpa badai malapetaka internal, tidak lain tidak bukan adalah tim yang pernah diperkuat Megawati Hangestri yakni Red Sparks. Dikabarkan bahwa pemain muda berbakat yang bernama Jo En-dabin, secara tiba-tiba meninggalkan tim tanpa izin resmi. Kita tahu Jo En-dabin adalah salah satu pemain yang sangat dekat dengan Megawati Hangestri. Megawati sendiri memutuskan untuk hengkang dari Red Sparks. Keputusan mengejutkan ini tidak hanya membuat manajemen dan rekan satu tim kelabakan, tetapi juga memicu kemarahan besar dari presiden klub Red Sparks. Permasalahan internal tim ini sudah tercium oleh orang nomor satu di Red Sparks. Situasi ini berkembang semakin panas dengan terseretnya nama Elisa Zanet, pemain asing asal Italia yang kini terancam pemecatan tidak hormat. Zanet sendiri telah resmi direkrut oleh Red Sparks, sebagai pengganti dari Megawati. Otomatis Elisa Zanet menjadi tulang punggung pencetak poin bagi Red Sparks. Secara mengagetkan, Jo En-dabin tiba-tiba menghilang dari pusat latihan tim sekitar 2 minggu lalu, tepat saat Red Sparks tengah bersiap menghadapi persiapan pramusim. Entah apa penyebabnya sampai-sampai Jo En-dabin menghilang bagai ditelan bumi. Apakah karena faktor pemain baru pengganti Megawati dan Bukilik? Kita tahu bahwa Jo En-dabin sangat dekat Megawati. Megawati telah hengkang dari tim, ibarat sekarang keadaan tim pincang tanpa Megawati. Jo En-dabin sendiri sangat merasa kehilangan sekali sosok Megawati di skuad tim Red Sparks. Kepergiannya dianggap tidak profesional karena tidak melalui prosedur resmi maupun komunikasi yang jelas dengan pelatih ataupun manajemen. Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Setiap pemain mempunyai keprofesionalan tersendiri. Kalau sama timnya saja tidak solid, maka buat apa dipertahankan? Kami sedang dalam masa penting pembentukan tim dan sikap seperti ini bisa merusak keseluruhan dinamika. Kita tahu bahwa Red Sparks sampai saat ini masih dalam proses pemulihan akibat dari ditinggalkan oleh pemain bintangnya yaitu Megawati Hangestri. Ko Hae-jin pun sempat frustrasi. Bagaimana mencari sosok pengganti Megawati dan Bukilik yang cocok untuk tim. Sampai-sampai, Presiden Red Sparks yang dikenal tegas dan ambisius dalam membangun tim tidak bisa menyembunyikan Presiden. Kita tahu orang Korea yang menduduki jabatan penting, pasti akan selalu tegas dalam kepemimpinannya. Sontak, dalam konferensi pers mendadak yang digelar di markas klub Red Sparks, ia menyampaikan bahwa tindakan Jo En-dabin adalah telah melakukan penghinaan terhadap nilai dan integritas klubnya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini perlu ditindak secara tegas. Saya benar-benar sangat kecewa dan marah. Kami memberikan segalanya untuk membentuk tim yang solid dan profesional. Namun kini dikhianati begitu saja oleh tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab seperti ini. Seolah-olah bertindak semaunya sendiri tanpa memperhatikan manajemen, pelatih, dan pemain lainnya. Kami akan segera menelusuri penyebab sebenarnya dan memastikan tidak ada yang kebal dari konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam sebuah tim harus ditegakkan kinerja profesional secara matang. Tapi sifat kekeluargaan tetap harus dijunjung tinggi, karena kita kerja tim. Situasi menjadi semakin rumit ketika muncul spekulasi bahwa konflik internal antara Jo En-dabin dan Elisa Zanet menjadi faktor utama di balik kaburnya sang pemain muda. Jelas Jo En-dabin sendiri walaupun lebih muda daripada Elisa Zanet, akan tetapi pemain yang dieluh-eluhkan adalah pemain barunya yaitu Elisa sebagai pengganti Megawati Hangestri. Jo En-dabin sendiri merasa tidak klop dengan Elisa Zanet, dikarenakan sifatnya yang kurang baik. Dan juga beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan keduanya memang tidak harmonis sejak akhir musim lalu. Bahkan kerap terjadi ketegangan saat sesi latihan. Elisa Zanet sendiri merasa sudah menjadi pemain senior di Red Sparks, padahal Zanet sendiri adalah pemain baru. Elisa Zanet yang baru memasuki musim pertamanya di Felix awalnya digadang-gadang sebagai tulang punggung serangan Red Sparks. Jelas sekali karena Elisa Zanet direkrut oleh Red Sparks untuk mendulang poin pengganti Megawati. Namun sangat disayangkan sekali, performanya yang inkonsisten dan gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu dominan di lapangan kabarnya menimbulkan konflik dengan beberapa pemain lokal termasuk Jo En-dabin. Kita tahu Jo En-dabin sudah terbiasa klop dan seperti kakak adik dengan Megawati. Dan kini datanglah Elisa Zanet yang seperti sudah merasa senior di Red Sparks, bahkan tidak mau memperhatikan kepentingan tim, dan hanya mementingkan kepentingan individualnya saja. Manajemen kini tengah melakukan investigasi internal dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah tegas terhadap Zanet.
Jika terbukti ikut memicu konflik yang merusak keharmonisan tim, ia bisa dipecat secara tidak hormat. Lebih parah lagi, kontraknya yang berada di bawah regulasi ketat Federasi Voli Korea, KOFO bisa membuatnya dijatuhi sanksi larangan bermain hingga 2 musim dari kompetisi profesional di Asia Timur. Kabar ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar voli Korea. Media sosial dibanjiri komentar yang sebagian besar menyesalkan tindakan Jo En-dabin. Kita tahu Zanet adalah pemain muda dari Red Sparks, yang karirnya masihlah sangat panjang. Kalau bertindak senonoh dengan timnya sekarang, nanti bisa mengancam reputasi karir ke depannya. Pasti tim lain ketika ingin merekrutnya akan mikir 2 kali. Namun juga menuntut kejelasan soal peran Elisa Zanet dalam drama ini. Sangat disayangkan. Kami mencintai Jo En-dabin dan berharap dia kembali. Tetapi jika ada masalah dalam tim, klub harus jujur dan transparan. Banyak pula yang meminta KOFO untuk turun tangan dan melakukan audit terhadap sistem perekrutan dan manajemen konflik antar pemain, terutama menyangkut hubungan pemain asing dengan pemain lokal. Karena kalau terjadi konflik seperti ini, tidak hanya timnya saja yang merasa rugi, akan tetapi juga terhadap Federasi Voli Korea, KOFO. Hingga kini, baik Jo En-dabin maupun Elisa Zanet belum memberikan pernyataan resmi. Pihak klub menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan perkembangan investigasi dalam beberapa hari ke depan. Federasi Voli Korea juga disebut tengah memantau kasus ini dan siap mengambil langkah jika ada pelanggaran serius terhadap kode etik pemain profesional. Tindakan tegas sangatlah dibutuhkan untuk keprofesionalan Federasi Voli Korea. Terkait hal ini, setelah menjadi teka-teki selama beberapa hari, motif dibalik aksi mengejutkan Jo En-dabin yang kabur dari Daejeon Kanjang Red Sparks mulai terungkap. Informasi kunci datang dari rekan setim asal Thailand, Wipawe Stridhong yang melaporkan langsung kepada manajemen bahwa Jo En-dabin pergi tanpa pamit. Hanya meninggalkan pesan singkat di ruang ganti sebelum menghilang dari asrama tim. Kabar itu membuat presiden klub makin geram. Menurut sumber internal, presiden klub langsung menggelar rapat darurat begitu menerima laporan dari Wipawe. Emosi meledak karena Dabin adalah pemain yang sangat disayangi oleh klub. Bukan hanya sebagai talenta muda penuh potensi, tapi juga diproyeksikan sebagai ikon baru Red Sparks untuk masa depan. Kami membangun tim ini untuk masa depan dan Dabin adalah fondasi dari visi itu. Melihat dia pergi begitu saja adalah pukulan yang sangat menyakitkan bagi kami, ujar presiden dengan nada kecewa namun tegas dalam pernyataan terbarunya. Tanpa menunggu waktu lama, klub segera menggerakkan investigasi internal untuk menyelidiki apakah ada faktor eksternal atau tekanan dalam tim yang menyebabkan kepergian Dabin. Dalam pemeriksaan awal, muncul dugaan bahwa Elisa Zanet, pemain asing asal Italia menjadi salah satu aktor utama di balik ketegangan internal tersebut. Presiden klub pun mengambil sikap keras. Dalam keterangannya, ia menegaskan, kami tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan sanksi terberat jika terbukti ada pemain yang melanggar peraturan internal tim. Apalagi jika tindakannya berujung pada perpecahan dan kerusakan psikologis terhadap rekan satu tim. Jika benar Zanet menjadi dalang di balik drama ini, ia berpotensi dipecat secara tidak hormat serta dikenai sanksi larangan bermain hingga 3 tahun berdasarkan regulasi dari Federasi Voli Korea, KOFO yang secara ketat melarang perilaku intimidasi, pelecehan verbal, atau sabotase internal dalam lingkungan profesional. Kisru ini juga mencuat di berbagai forum voli internasional, termasuk di kalangan pengamat Eropa yang menyoroti bagaimana pemain asing berperilaku di Liga Asia. Banyak yang menilai bahwa klub-klub seperti Red Sparks harus memperkuat sistem pendampingan psikologis dan mediasi konflik, terutama saat menangani pemain lintas budaya. Beberapa analis menyebutkan bahwa kasus ini bisa memicu efek signifikan. Jika Red Sparks gagal menangani krisis ini secara tuntas dan adil, kepercayaan pemain lokal terhadap manajemen klub asing bisa menurun drastis. Selain itu, ini bisa mempengaruhi kebijakan perekrutan pemain asing di Felix untuk musim-musim mendatang. Lebih lanjut, apa yang awalnya diharapkan menjadi suntikan kekuatan untuk Red Sparks kini justru berubah menjadi mimpi buruk. Kehadiran Elisa Zanet, pemain asing yang awalnya digadang-gadang sebagai senjata utama klub, nampaknya menjadi pemicu utama keretakan internal tim. Menurut sumber internal, hampir seluruh anggota tim kini mulai angkat suara mengenai sikap dan perilaku Elisa selama berada di Red Sparks. Beberapa pemain menyebut Zanet sering bersikap otoriter di lapangan, terlalu dominan dalam pengambilan keputusan dan kerap tidak menghargai pendapat rekan-rekannya, terutama pemain muda seperti Jo En-dabin. Setelah kasus Jo En-dabin mencuat ke publik, situasi di ruang ganti Red Sparks berubah drastis. Para pemain yang selama ini memilih diam mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terbuka. Sikap Elisa yang dianggap tidak profesional dan sering menciptakan ketegangan emosional dalam latihan maupun pertandingan menjadi bahan pembicaraan utama. Di tengah konflik yang sedang berjalan, secara resmi tidak ada tanggapan dari pemain asal Italia tersebut. Salah satu pemain senior yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa energi negatif dari Elisa sudah terasa sejak awal musim lalu.
Kami semua sudah berusaha beradaptasi, tapi suasana tim justru makin buruk. Joen bukan satu-satunya yang merasa tertekan, ucapnya. Di tengah konflik yang memanas, langkah Wipawe Straight Hong melaporkan kepergian Joen Dabin kepada presiden klub dipuji banyak pihak. Karena Wipawe mengetahui bahwa Joen Dabin adalah pemain muda berbakat bagi Red Sparks. Tidak hanya sebagai bentuk keberanian, tapi juga sebagai pemicu terbukanya borok lama dalam tubuh Red Sparks. Laporan Wipawe menjadi titik balik. Jangan sampai kejadian luka lama terjadi lagi di tubuh Red Sparks. Para pemain senior terlihat lebih lega bahkan sumringah setelah mengetahui bahwa manajemen akhirnya bertindak serius menyikapi masalah yang selama ini dianggap kurang jelas untuk dibicarakan. Kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi jika ada satu elemen yang menjadi sumber kekacauan, maka lebih baik diakhiri daripada dipertahankan. Karena akibat yang nanti ditimbulkan bakal menjadi buruk sekali bagi tim. Semenjak kedatangan Elisa, tim memang tidak pernah benar-benar stabil. Meski performa Zanet kadang mencolok, namun atmosfer internal memburuk. Tidak ada penampilan yang signifikan yang berpengaruh kepada tim dari Elisa Zanet. Kini Red Sparks menghadapi pilihan sulit, berbenah secara menyeluruh atau terus terjebak dalam konflik yang merusak dari dalam tim itu sendiri. Presiden klub sudah menegaskan bahwa siapapun yang menjadi penyebab kerusakan akan disingkirkan. Tak peduli status atau prestasinya. Tindakan ini sebagai pelajaran bagi Red Sparks khususnya, dan umumnya bagi semua klub yang ada di Federasi Voli Korea. Terutama dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi di internal tim. Karena setiap klub tidak luput dari konflik, bagaimana tinggal penyelesaian dari klub tersebut.